Shalom dan salam sejahtera kepada seluruh keluarga besar SIB City Light Church KL dan begitu juga kepada rakan-rakan yang baru mengikuti ibadah atas talian pada hari ini. Apa khabar anda semua? Kami doakan agar anda dalam keadaan sihat sejahtera walau di manapun anda berada pada saat ini. Mengenai penghutang wang persembahan, persepuluhan dan janji iman pada hari ini, anda boleh membuat kiriman terus ke akaun bank gereja kita melalui aplikasi bank sedia ada. Seperti yang tertera pada skrin anda, nombor akaun public bank gereja kita adalah 314-643-4041 atas nama Sidang Injil Borneo SIB Brickfields. Setelah selesai, anda dikehendaki untuk menghantar slip transaksi kepada bendahari gereja kita iaitu Sis Margaret. Seperti yang kita telah sedia maklum, NECF 40 hari doa dan puasa telah pun dilancarkan pada malam Khamis yang lalu. Jemaat boleh memuat turun buku PDF melalui link yang ada pada Facebook gereja. Untuk pengetahuan jemaat, persekutuan doa akan mula diadakan di gereja pada 19 Ogos 2020. Oleh itu, pihak gereja akan melakukan kerja-kerja pembersihan pada 15 hari bulan Ogos ini bersamaan dengan hari Sabtu. Namun begitu, persekutuan doa akan tetap dijalankan pada minggu hadapan melalui platform Zoom. Sebarang keterangan lanjut akan dimaklumkan dari semasa ke semasa. Sebelum kita masuk ke dalam ruangan pujian dan penyembahan, mari kita sama-sama berdoa. Haleluya Bapa yang di syurga, Tuhan Yesus Kristus, terima kasih Tuhan atas kebaikan Engkau dan juga anugerah-Mu Tuhan bagi setiap pribadi kami, kerana Engkau memberikan kami kekuatan dan nafas untuk bernyawa pada hari ini. Tuhan, saat ini kami ingin menyerahkan ibadah atas talian kami ke dalam tangan Engkau, biarlah Engkau menyertai dari permulaan, pertengahan sehingga akhirnya. Tuhan, kami juga berdoa Tuhan supaya Engkau memberikan kami fokus kepada firman-Mu Tuhan, dan biarlah kami dapat memuji dan menyembah Engkau dengan segenap hati kami Bapa di syurga. Tuhan, kami juga berdoa Tuhan Yesus bagi hamba Tuhan yang akan menyampaikan firman Tuhan, biarlah Engkau memakai dia Tuhan melalui kata-kata dia Tuhan Yesus, biarlah itu dapat memberikan kekuatan bagi setiap jemaat yang mendengarkan firman Tuhan. Ini doa kami Bapa Tuhan, kami menyerahkan sesi ibadah raya ini Tuhan tangan Engkau, hanya nama Tuhan Yesus yang ditinggikan, yang dimuliakan. Kami sudah berdoa. Amin. Kalau benar kau melangkah bersama Tuhan, setiap hari pasti berkati. Yang terima berkat Tuhan katakan amin. Haleluya. Dari hari ke hari tak pernah terbatalkan, berkat-Mu turun atas hidupku. Dari hari ke hari tiada pernah tertunda, kesetiaan-Mu keliling.
Sebagaimana hari ini kami ada, kami ciptaanmu, kami milikmu. Ini hidup kami Tuhan. Dalam kesesakanku, Kau beri kedamaianmu. Dalam keraguan, ku temukan wajah-Mu. Karena pengorbanan-Mu, Kau jadikanku baru. Sungguh ku terkagum, amanku di dalam-Mu, Yesus. Kau membuatku sesuai rencana-Mu. Kau memegang setiap musim hidupku. Ku serahkan semua kekhawatiranku, ku milik-Mu. Karena pengorbanan-Mu Tuhan. Karena pengorbanan-Mu, Kau jadikanku baru. Sungguh ku terkagum, amanku di dalam-Mu, Yesus. Angkat tanganmu sembah Dia. Membuatku sesuai rencana-Mu. Kau memegang setiap musim hidupku. Ku serahkan semua kekhawatiranku, ku milik-Mu. Semua kekuranganku Kau pun tahu. Tetap Kau pandang indah dalam-Mu. Ku angkat tanganku dan berseru, ku milik-Mu. Jesus, yes I'm yours, I'm yours. Thank you, Jesus. Hallelujah. Come on, sing. I am yours, now forever. In Your grace, I surrender. You are mine, now forever. I'm alive in Your wondrous love. I am yours,
Shalom, salam sejahtera dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Apa kabar jemaat Tuhan? Doa dan harapan semoga jemaat tetap berada dalam keadaan yang kuat, sehat dan ceria selalu. Puji Tuhan, kita dapat bertemu melalui acara ibadah online pada minggu ini. Terima kasih untuk tim yang setia melayani kita, tim Praise and Worship, dan tim media yang memastikan kita beribadah setiap minggu. Terima kasih untuk pelayanan Anda, kiranya Tuhan Yesus memberkati. Untuk tim pendoa yang setia berdoa, buat jemaat Tuhan, buat gereja, buat negara kita, dan mereka terus menerus berdoa. Terima kasih sekali lagi untuk kesetiaan Anda. Saya percaya setiap doa-doa yang kita naikkan kepada Tuhan, pasti Tuhan mengabulkan permintaan doa kita. Haleluya. Jemaat Tuhan, mari kita terus melihat pembacaan firman Tuhan yang terdapat dari Lukas pasal yang ke-6 ayat 36. Lukas pasal 6 ayat 36, firman Tuhan berkata demikian, "Hendaklah kamu murah hati, sama seperti Bapamu adalah murah hati." Terima kasih untuk pembacaan firman ini. Sebelum kita membahas firman Tuhan ini, mari kita berdoa terlebih dahulu. Haleluya, Bapa kami yang ada di sorga, kami bersyukur buat kebenaran firman-Mu yang telah kami baca. Kami yakin sungguh Tuhan bahwa ini adalah perkataan Allah yang hidup, yang berkuasa. Perkataan Allah yang dapat mengubah setiap orang. Ketika kami menerima kebenaran firman-Mu dengan iman, dengan penuh kerendahan hati, kami akan dikuatkan, bahkan kami akan diubah oleh firman-Mu. Berkati ya Tuhan pemberitaan firman ini dari permulaan sampai selesai. Nama Tuhan Yesus Kristus dimuliakan. Nama Tuhan Yesus Kristus diagung tinggi dalam pemberitaan ini. Terima kasih Bapa di sorga. Dalam nama Tuhan Yesus kami naikkan doa syukur kami. Haleluya, haleluya. Amin, amin. Terima kasih sekali lagi untuk firman Tuhan yang sangat indah, ya. Di mana firman Tuhan ini mengajar tentang sifat Allah yang Dia tunjukkan kepada setiap orang yang percaya kepadanya. Saudara kekasih yang saya cinta dalam Tuhan Yesus, daripada pembacaan ini kita akan menarik satu tema, yaitu bermurah hati seperti Bapa. Ini adalah tema yang menjadi tema campaign kita. Oleh itu kita akan mengerti, ya, apa yang dimaksudkan tentang bermurah hati seperti Bapa. Saudara kekasih, dalam istilah murah hati ini dalam bahasa Inggrisnya adalah mercy, ya, mercy. Dan pengertian daripada bahasa Yunaninya, bahasa aslinya dikatakan oiktero. Oiktero ini bermaksud, saudaraku, kasih yang mendalam. Bukan hanya sekedar ungkapan bermurah hati, tapi dia menyatakan sesuatu yang benar-benar dialami, saudaraku, dan dihayati. Selain daripada itu ada tindakan yang terjadi. Itulah artinya, saudaraku, bermurah hati. Saudara kekasih yang saya cinta dalam Tuhan, dikatakan bermurah hati ini adalah sifat Allah sendiri. Kemurahan hati merupakan sifat Allah sendiri yang tidak melihat kepentingan dirinya, tetapi lebih kepada kepentingan manusia. Itulah artinya, saudaraku, bermurah hati. Bahwa apa yang dilakukan ini, ataupun apa yang disebut tentang bermurah hati ini adalah sifat Allah sendiri. Segala perbuatan Allah menunjukkan kasih-Nya kepada umat manusia. Segala perbuatan itu menunjukkan kasih-Nya kepada manusia. Contohnya apa, saudaraku? Contohnya hujan, ya. Hujan itu untuk siapa? Untuk semua manusia. Air, contohnya. Apalagi oksigen.
segala sesuatu yang diperlukan itu dijadikan Allah untuk menunjukkan kasih-Nya kepada umat manusia. Tentang pengorbanan Yesus, kematian Yesus, kebangkitan Yesus, itu adalah menunjukkan kemurahan Allah ataupun kasih-Nya kepada umat manusia. Allah menyatakan dirinya sebagai Allah yang pengasih dan penyayang. Kalau bukan Allah itu pengasih dan penyayang, kita semua, saudaraku, tidak punya harapan. Jadi, melalui sifatnya itulah yang perlu kita pelajari. Saudara kekasih dalam Tuhan Yesus, kita akan melihat apa yang dimaksudkan tentang bermurah hati seperti Bapa. Kita akan merujuk satu bahagian firman yang terdapat dari Injil Lukas pasal yang ke-15 ayat 11 sampai ayatnya yang ke-32. Di situ kita mempelajari tentang perumpamaan tentang anak yang hilang, anak sulung, anak bungsu. Saudara kekasih dalam Tuhan, sebelum kita melihat poin-poin yang berkaitan dengan bermurah hati seperti Bapa ini, saudaraku, saya akan menjelaskan sedikit bahagian firman dalam Lukas 15 ayat 11 sampai ayatnya yang ke-32. Dikatakan dalam bahagian itu, saudaraku, anak yang bungsu, saudaraku, dia meminta bahagian yang menjadi miliknya, saudaraku, kepada ayahnya. Dan sementara itu ayahnya itu masih hidup. Bukankah ini sesuatu sifat tamak, saudaraku? Dan sesuatu yang benar-benar tidak sopan. Sementara bapaknya masih ada, dan si anak ini meminta bahagian yang menjadi miliknya. Ini sesuatu yang mengikut logik manusia, saudaraku. Ini sesuatu yang tidak baik, tidak beretika. Tapi apa yang terjadi, saudaraku? Hal itu diizinkan oleh bapaknya. Dan pada waktu itu dikatakan anak bungsu ini, saudaraku, dia mengambil bahagiannya dan dia pergi ke tempat lain dan berfoya-foya dan menghabiskan harta bahagiannya, saudaraku. Dikatakan dia sudah melarat dan dia sudah kehilangan harta yang telah menjadi miliknya dan sudah habis dijualnya dan digunakannya untuk berfoya-foya kekayaannya, saudaraku. Pada masa itu, saudaraku, terjadilah kebuluran. Dan akhirnya, saudaraku, anak bungsu ini dikatakan melarat dan lapar, tidak punya makanan. Dia pergi untuk mendapatkan pekerjaan. Pada waktu dia bekerja, saudaraku, dia sangat daif dan dia sangat miskin. Pada waktu itu, saudaraku, majikannya menyuruh dia menjaga babi, memberi babi makan. Apa yang terjadi? Pada waktu dia menjaga babi itu, saudaraku, dia sendiri melihat makanan babi itu. Malah, saudaraku, dia dilarang. Jangan sampai dia makan makanan babi. Saudara kekasih dalam Tuhan, keadaan anak bungsu yang melarat itu, saudaraku, dia tidak punya makanan. Pada waktu dia berada dalam keadaan dikatakan melarat, sudah miskin, tidak punya makanan, pada waktu itulah dia teringat akan bapaknya. Dia teringat bahwa di tempat di mana dia tinggal, saudaraku, di rumah bapaknya, saudaraku, banyak sekali makanan. Pada masa itulah dia bertobat. Dan dia menyesal
dia ingin pulang ke pangkuan bapaknya. Dan apa yang terjadi saudaraku pada waktu dia pulang ke pangkuan bapaknya? Bapaknya menerima anaknya yang sudah dikatakan sudah habis hartanya, yang sudah menjadi miskin. Dan akhirnya saudaraku, bapaknya menerima anaknya itu. Tapi lain ceritanya saudaraku dengan abangnya. Ketika anak sulung ini saudaraku datang dan pulang ke rumah dari tempat penjagaan ternak, saudaraku, apa yang terjadi? Dia mendengar ada bunyi-bunyian, ya, ada puji-pujian di rumah mereka. Pada waktu dia bertanya kepada pekerja bapaknya, dan pekerja itu menceritakan kisah tentang kepulangan adiknya saudaraku. Dia begitu marah dan dia tidak dapat menerima perkara itu. Dan dia tidak dapat menerima kepulangan adiknya itu. Saudara, ada 3 hal yang kita belajar daripada Lukas 15 ini, yang akan kita fahami apa yang dimaksudkan bermurah hati seperti Bapa. Kita akan melihat 3 poin saudaraku yang berkaitan dengan tema ini. Nah, yang pertama adalah kemurahan hati Bapa sebagai fondasi, ya, sebagai fondasi yang meneguhkan iman di saat kita lemah. Inilah yang dikatakan saudaraku, kemurahan hati Bapa ini, dia menjadi fondasi yang kuat pada waktu kita lemah saudaraku. Dalam ayat 17 daripada Lukas 15 ayat 17 dikatakan di sana, lalu ia menyadari keadaannya, katanya, betapa banyaknya orang upahan Bapakku yang berlimpah-limpah makanannya, tetapi aku di sini mati kelaparan. Saudara kekasih yang saya cinta dalam Tuhan, apa yang dimaksudkan tentang kemurahan hati Bapa ini sebagai fondasi yang meneguhkan iman di saat kita lemah? Pada waktu anak bungsu ini saudaraku meminta bahagian yang menjadi miliknya saudaraku, bapaknya tidak melarang, tapi bapaknya itu memberi bahagian yang menjadi milik anak bungsu itu. Dikatakan saudaraku, bagaimana kemurahan hati Bapa sebagai fondasi yang meneguhkan iman di saat kita lemah, yaitu kemurahan hati Bapa itu mengimbangi mentaliti kita yang lemah. Dia mengimbangi mentaliti kita yang lemah. Kembali kepada cerita anak bungsu tadi saudaraku, seharusnya dia tidak boleh meminta apa yang menjadi bahagian ataupun yang menjadi miliknya, karena bapaknya itu masih ada. Itu menunjukkan bahwa dia punya mentaliti itu sudah lemah. Kenapa? Karena dia mementingkan kepentingan dirinya. Apabila kita membaca dari ayat yang ke-12, dikatakan di sini, kata yang bungsu kepada ayahnya, Bapa, berikanlah kepadaku bagian harta milik kita yang menjadi hakku. Lalu ayahnya membagi-bagikan harta kekayaan itu di antara mereka. Beberapa hari kemudian, anak bungsu itu menjual seluruh bagiannya itu, lalu pergi ke negeri yang jauh. Di sana ia memboroskan harta miliknya. Dikatakan di sana saudaraku, anak bungsu ini saudaraku, dia hanya mementingkan dirinya sendiri. Memang saudaraku, lama-kelamaan dan hal tentang harta ini juga menjadi miliknya. Secara logiknya saudaraku, itulah yang
menyebabkan saudaraku anak bungsu ini menjadi pribadi yang sudah gagal. Karena dia tidak melihat tanggung jawabnya, apa yang seharusnya dia lakukan. Dikatakan saudaraku, kemurahan hati Bapa sebagai fondasi yang meneguhkan iman di saat kita apa? Di saat kita lemah, dan hal itu akan mengangkat kita dari kejatuhan ataupun kegagalan. Ini yang terjadi dengan anak bungsu tadi. Dikatakan dalam ayat 17, lalu ia menyadari keadaannya, katanya, "Bapak, betapa banyaknya orang upahan bapakku yang berlimpah-limpah makanannya, tetapi aku di sini mati kelaparan." Saudaraku, pada waktu dia gagal, dia ingat akan bapaknya. Saudara, kemurahan hati Bapa ini, saudaraku, selalu mengingat akan kita. Setiap kegagalan kita, saudaraku, kita diingatkan. Dan hal itu, saudaraku, akan mengangkat kita dari kejatuhan kita. Itu sebabnya, saudaraku, pada waktu kita lemah, jangan lupa kebaikan Tuhan, kasih Tuhan yang telah menghidupkan kita. Kita harus cepat-cepat, saudaraku, menyadari kelemahan itu. Jangan membiarkan kelemahan itu mengikat hidup kita. Kemurahan hati Bapa itu juga, saudaraku, memampukan kita untuk mengakui kelemahan kita. Dalam arti kata, kemurahan hati Bapa itu, saudaraku, dia membawa hati kita untuk terbuka kepada Yesus kita. Dan memampukan kita mengakui di hadapan Tuhan kelemahan kita. Saudara, pada waktu kita memiliki kelemahan, ataupun pada waktu kita jatuh dalam dosa, dalam pelanggaran kita, jangan kita malu mengakui itu di hadapan Tuhan. Dikatakan dalam ayat yang ke-18 dan 19, "Aku akan bangkit dan pergi kepada Bapakku dan berkata kepadanya, Bapa, aku telah berdosa terhadap surga dan terhadap Bapa." Ini yang terjadi dalam hati anak bungsu itu. Dia mengakui dosanya di hadapan Tuhan terlebih dahulu. Kemurahan hati Bapa itu memampukan kita mengakui kelemahan kita di hadapannya. Dan setelah dia mengakui kelemahannya di hadapan Bapa di sorga, barulah dia memiliki kekuatan datang kepada Bapaknya dan mengakui kelemahannya di hadapan Bapa jasmaninya. Saudara kekasih, itulah kemurahan hati Bapa. Dia memampukan kita untuk mengakui kelemahan kita. Pada saat kita mengakui di hadapan Bapa, Dia akan menerima pengakuan kita. Itulah kemurahan hati Bapa. Dan ayat yang ke-19 dikatakan, "Aku tidak layak lagi disebut anak Bapa. Jadikanlah aku sebagai salah satu orang upahan Bapa." Ini adalah tekad yang harus dia akui di hadapan Bapaknya pada waktu dia bertemu dengan Bapaknya secara jasmani. Saudara kekasih dalam Tuhan, inilah kemampuan yang terjadi dalam hidup kita. Kita tidak mempertahankan pelanggaran kita, tapi kita memiliki kekuatan, kemampuan untuk mengakui hal itu di hadapan Tuhan. Seterusnya, hal yang kedua, saudaraku, yang berkaitan dengan bermurah hati seperti Bapa. Yang kedua adalah kemurahan hati Bapa menjadi sebuah nilai yang kekal dalam hidup kita. Ya, dia akan menjadi sebuah nilai, value yang kekal dalam hidup kita, dalam hati kita. Dalam Lukas pasal 15 ayat 22 dikatakan di sana, "Tetapi ayah itu berkata kepada hamba-hambanya,
lekaslah, bawa kemari jubah yang terbaik, pakaikanlah itu kepadanya, dan kenakanlah cincin pada jarinya dan sepatu pada kakinya. Dan ambillah anak lembu tambun itu, sembelilah dia, dan marilah kita makan dan bersuka cita. Saudara kekasih, itulah kemurahan hati Bapa. Dia menjadi sebuah nilai yang kekal dalam hidup kita. Dikatakan sifat Bapa yang penuh kasih akan memenuhi hati kita. Saudaraku, pada waktu anak bungsu itu datang kepada bapaknya, bapaknya, saudaraku, dia tidak menghakimi anak bungsunya. Dia tidak berkata, kenapa kau datang di sini lagi? Kenapa kau balik lagi? Baik kau tinggal di sana saja. Tidak perlu kau pulang ke rumah kita. Tidak seperti itu, saudaraku. Tapi Bapa yang penuh kasih itu, dia tetap menerima apa adanya anaknya, saudaraku. Kemurahan hati Bapa juga adalah dikatakan kemampuan mengampuni orang lain terjadi dalam hati kita. Ya, kemampuan mengampuni orang lain terjadi dalam hati kita. Untuk mengampuni orang lain bukan mudah, saudaraku. Untuk kita mengatakan kita mengampuni itu mudah. Tetapi untuk kita melakukannya, saudaraku, tidak mudah. Tapi firman Tuhan mengajar kita pada hari ini. Kemurahan hati Bapa itu memampukan kita mengampuni orang lain. Ya, dari hati kita, ya, dari dalam hati kita. Mengampuni, saudaraku, sangat penting dalam hidup kita. Pada waktu bapaknya melihat anaknya dari jauh, saudaraku, bapaknya pergi mendapatkan anaknya. Dia peluk anaknya, saudaraku, dengan penuh kasih. Bukan hanya itu, dia menyuruh orang-orang suruhannya supaya mendapatkan baju yang cantik dan mengenakan cincin di jari anaknya sebagai tanda, saudaraku, penerimaan bapaknya terhadap anaknya itu sangat luar biasa sekali. Kasih yang tidak terbatas ditunjukkan oleh bapaknya, bahwa itu adalah sifat Allah, sifat pengasih Allah kepada umat manusia yang berdosa. Kemudian kemurahan hati Bapa menjadikan sebuah nilai yang kekal dalam hidup kita, dalam arti kata sifat Allah yang tidak menginginkan seseorang pun binasa. Tanpa kasih Allah tidak pernah berubah, ya. Maksudnya itu sifat Allah yang tidak menginginkan seorang pun binasa. Tanda kasih Allah tidak pernah berubah dari hidup kita. Kasih Allah itu tidak pernah berubah sejak dunia dijadikan sehingga hari ini, saudaraku, kasih Allah itu tetap sama. Itulah nilai kasih Allah yang akan tinggal dalam hati kita. Saudaraku, pada waktu kita telah dikasihi oleh Allah, pada waktu kita telah mengalami kasih Allah dalam hidup kita, bagaimana kasih itu dapat kita terapkan kepada orang lain? Seharusnya, saudaraku, saudara-saudara kita, orang-orang yang belum mengalami kasih Allah dalam hidupnya, kita harus menyatakan kasih Allah kepada mereka juga. Itulah nilai-nilai yang kekal dalam hati kita. Dan yang terakhir, saudaraku, yang ketiga, kemurahan hati Bapa mendidik kita supaya kita menjadi pribadi yang rendah hati. Nah, lain ceritanya, saudaraku, lain halnya dengan anak bungsu, ya, anak sulung. Anak sulung pada waktu dia mendengar bahwa adiknya kembali ke pangkuan ayahnya, dia begitu marah, saudaraku. Dia mengeluh dalam hatinya. Dia berkata, sudah sekian tahun,
Ya, saya bersama dengan Bapa. Bapa tidak pernah merayakan ataupun membuat pesta besar-besaran. Tidak pernah memotong lembu tambun, anak lembu yang gemuk. Baru saja anak Bapa yang memberontak ini datang, Bapa sanggup potong lembu yang gemuk untuk anak Bapa yang telah menderhaka. Saudara, ini yang kita belajar. Sebenarnya kemurahan hati Bapa mendidik kita supaya menjadi pribadi yang rendah hati. Dalam Lukas pasal yang ke-15 ayat yang terakhir 31 dan 32 dikatakan di sana, kata ayahnya kepadanya, "Anakku, engkau selalu bersama-sama dengan aku, dan segala kepunyaanku adalah kepunyaanmu." Ayat yang ke-32, kita patut bersukacita dan bergembira karena adikmu telah mati dan menjadi hidup kembali. Ia telah hilang dan didapati kembali. Ini perkataan Bapa. Dia katakan bahwa adiknya, saudaraku, yang lama hilang telah didapati kembali. Saudaraku yang saya kasihi dalam Tuhan, anak sulung ini, saudaraku, dia tidak senang melihat kepulangan adiknya. Yang dikatakan oleh bapaknya sendiri bahwa adiknya itu yang dulunya dikatakan mati tapi hidup kembali, yang dulunya hilang tapi sekarang didapati kembali. Saudara, ini adalah perkara yang perlu kita ketahui. Kemurahan hati Bapa itu, saudaraku, menerima kita apa adanya. Dia bukan menghakimi kita. Dia bukan melihat pelanggaran kita ataupun menghitung dosa-dosa kita, tetapi dia menerima kita apa adanya. Itu sebabnya poin yang ketiga ini, saudaraku, kemurahan hati Bapa ini mendidik kita supaya menjadi pribadi yang rendah hati. Kita harus menyadari, saudaraku, kita yang telah menerima keselamatan, kita harus, saudaraku, memberitakan keselamatan itu kepada kawan-kawan kita, orang-orang yang belum mendengar Yesus Kristus, berita baik itu dalam hidup mereka. Dalam arti kata, saudaraku, kemurahan hati Bapa itu mendidik kita supaya kita menjadi pribadi yang rendah hati. Allah mengidentifikasikan dirinya dalam hubungan dengan orang-orang berdosa. Banyak contoh-contoh dalam Alkitab, saudaraku, bagaimana Allah datang mendekati orang-orang yang hilang, orang-orang yang berdosa. Dia tidak mengukur ataupun dia tidak menghakimi orang yang berdosa itu, tapi dia menerima mereka apa adanya. Itulah yang Allah lakukan. Dia mengidentikan dirinya dengan dalam hubungannya dengan orang-orang yang berdosa, tapi dia tidak berdosa. Dia menerima orang yang berdosa apa adanya mereka. Kasih agape bersifat universal, ya. Kasih agape itu bersifat universal, keselamatan juga bersifat universal. Oleh itu, saudara kekasih, apa adanya. Mungkin ada teman-teman kita yang sudah mengakui kelemahannya, mengakui pelanggarannya. Jangan kita pandai-pandai, saudaraku, menghakimi orang itu. Inilah yang terjadi terhadap anak sulung itu, saudaraku. Seharusnya dia bersukacita oleh karena adiknya sudah bertobat, sadar akan apa yang telah dia lakukan.
dan telah kembali ke pangkuan ayahnya. Dan seharusnya dia bergembira. Saudara kekasih yang saya cinta dalam Tuhan, kemurahan hati Bapa ini saudaraku mengubah persepsi kita, mengubah sudut pandangan kita, supaya kita menjadi pribadi yang rendah hati, bukan menghakimi orang lain. Saudara kekasih yang saya cinta dalam Tuhan Yesus, inilah yang seharusnya kita lakukan. Bagaimana kita mengaplikasikan, mempraktekkan kemurahan hati Bapa ini dalam kehidupan kita. Kita harus memiliki sifat rendah hati, seperti mana yang dilakukan, ditunjukkan oleh Bapa yang memiliki anak yang telah memberontak terhadapnya, saudaraku. Saudara yang saya cinta dalam Tuhan Yesus Kristus, hal ini perlu kita fahami, apa yang dimaksudkan bermurah hati seperti Bapa. Bermurah hati seperti Bapa, saudaraku, berarti kita mempedulikan orang yang ada di sekitar kita. Orang yang belum sungguh-sungguh menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat dalam hidupnya, yang kehidupannya, saudaraku, masih terikat, masih berada dalam kencana dosa. Itulah yang harusnya kita tunjukkan, kemurahan hati Bapa yang ada di dalam kita, saudara, supaya mereka juga mendapat jaminan keselamatan daripada Tuhan Yesus sendiri. Saudara, apa yang Yesus telah nyatakan sebentar tadi daripada cerita Lukas 15 ini, saudaraku, mengisahkan bahwa kemurahan hati Bapa itu melayakkan kita di hadapan Allah. Kemurahan hati Bapa itu, saudaraku, memampukan kita menggenapi rencananya melalui Yesus Kristus, Sang Juru Selamat kita. Terima kasih oleh karena kebaikan Tuhan, oleh karena kemurahan Tuhan, kita dapat mempraktekkan kemurahan hati Bapa dalam hidup kita setiap waktu. Walaupun masih ada hal-hal yang perlu kita perbetulkan, hal-hal yang perlu kita lakukan dalam hidup kita. Walaupun tidak sempurna, saudaraku, tetapi itulah yang menjadi tanggung jawab, yang menjadi tuntutan Tuhan terhadap saya dan kita semua. Demikian firman Tuhan pada hari ini. Kiranya Tuhan Yesus memberkati. Saudara jemaat Tuhan yang saya cinta dalam Tuhan Yesus Kristus, sebelum kita mengambil waktu berdoa, seperti biasa, saya tidak lupa mengucapkan ribuan terima kasih untuk jemaat SIB City Life yang setia memberi sokongan buat pelayanan Tuhan di SIB City Life Church Kuala Lumpur, atas kesetiaan Anda yang setia mengasingkan pemberianmu, persembahan, persepuluhanmu, pemberian kasih, janji imanmu, segala sesuatu yang kau lakukan. Saya berdoa kiranya berkat Tuhan akan dicurah limpah atas kehidupanmu, atas pekerjaan, keluarga, anak-anak, dan juga atas studimu, dalam usahamu, bisnismu. Saya percaya Tuhan akan melipat ganda berkatnya atas kesetiaanmu kepada Tuhan. Jemaat yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, mari kita datang kepada Tuhan sekali lagi dalam doa kita. Saya akan pimpin kita di dalam doa. Segala puji, syukur, hormat, kemuliaan kami kembalikan kepadamu ya Tuhan, buat berkat firman-Mu yang sudah kami dengar, mengajar kami bagaimana kami mempraktekkan hati Bapa, kemurahan hati Bapa dalam hidup kami, di antara sesama kami,
orang-orang yang ada di sekitar kami. Biarlah hati Bapa, kemurahan Bapa ini akan terus-menerus memimpin kami untuk menyatakan kasih cinta Tuhan kepada orang-orang yang masih belum mendengar tentang Injil Tuhan dalam hidupnya. Melalui hati kami yang diubah, melalui kebenaran firman-Mu yang kami dengar ini Tuhan Yesus, membawa kami untuk mengaplikasikan kemurahan hati Bapa kepada orang-orang yang ada di sekitar kami. Diberkati jemaat Tuhan yang sudah mendengar firman pada hari ini. Berkati juga ya Tuhan setiap pemberian yang telah anak-anak-Mu berikan di rumah Tuhan untuk memberi sokongan bagi pelayanan Tuhan. Berkati mereka Bapa di surga. Jemaat Tuhan dalam segala sesuatu yang dilakukan, dalam pekerjaan mereka, keluarga mereka, anak-anak mereka, dan studi jemaat Tuhan dalam apapun juga ya Tuhan, kami yakin Tuhan akan membuat mereka berhasil. Demikian juga Tuhan untuk jemaat Tuhan yang ada usaha, bisnis, Tuhan Kau berkati mereka dalam segala sesuatu yang mereka lakukan. Kami yakin Tuhan Engkau akan pakai hidup mereka seperti mana ya Tuhan Yesus, firman-Mu yang sudah kami dengar pada hari ini akan terus mengajar, mendidik kami supaya hati kami dipenuhi dengan hati Tuhan, kemurahan Tuhan yang harus kami nyatakan kepada orang-orang yang ada di sekitar kami. Terima kasih Bapa di surga, terpujilah nama-Mu Bapa di surga atas berkat firman-Mu pada hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami naikkan doa syukur kami. Haleluya, haleluya. Amin, amin. Terima kasih untuk kesetiaan Anda. Jumpa Anda di minggu hadapan. Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Terima kasih Pastor David atas perkongsian firman Tuhan yang sangat menguatkan dan memberkati sebentar tadi. Sekian saja ibadah raya kita pada hari ini. Jangan lupa like, subscribe and share ibadah raya pada hari ini kepada rakan-rakan maupun keluarga anda. Sehingga kita dapat berjumpa pada minggu hadapan. Tuhan memberkati.